Jika DC Pinjol sudah pernah datang ke rumah kalian untuk menagih, apakah mereka bakal nagih lagi atau bakal datang lagi nggak sih ke rumah kita? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering banget ditanyakan oleh teman-teman. Apalagi buat yang barusan aja tadi siang gitu ya, mungkin ditengin oleh DC Pinjol, pasti akan nanya-nanya nih, DC-nya datang lagi nggak ya? Oke, di sini saya akan share berdasarkan beberapa pengalaman teman-teman yang sudah pernah mengalami didatengin oleh DC. Nah, jawabannya memang beragam, tapi mayoritas akan didatengin lagi, tapi jaraknya itu nggak sedekat yang kita bayangkan, ya. Tapi terkadang ada juga yang sampai 7 bulan, 8 bulan belum ada juga DC yang datang ke rumah untuk menagih lagi. Tapi ada beberapa juga yang orang berbeda yang datang, bukan DC yang sebelumnya. Nah, kira-kira gimana nih untuk kondisi kejadian kalian nih? Semua ini tergantung ya, teman-teman ya. Kalian itu galbainya di pinjol mana dulu? Kalau pinjol kalian itu seperti Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, Home Credit, kemungkinan untuk datengin lagi memang sangat tinggi. Tapi kalau pinjol-pinjol kalian itu kayak Julo gitu-gitu ya, yang DC-nya nggak begitu banyak ya, DC-nya nggak begitu menyebar di seluruh kota, kayak Shopee, SPayLater, Pinjam, saya rasa DC itu kemungkinan besar datang cuma 1 kali aja, ya. Tapi ya tergantung juga, karena kita tidak pernah bisa melihat jadwal mereka. Yang kita tahu adalah pola dan gaya penagihan mereka. Nah, contoh maksudnya pola itu seperti apa? Ya, dari pengalaman yang sudah pernah terjadi. Contoh misal aja ya, teman-teman ya. Teman kalian punya teman si A, dia itu utangnya sekian gitu. Dia udah didatengin sekali, tapi selama berbulan-bulan dia nggak datengin lagi. Nah, usut punya usut, ya memang nominalnya nggak begitu gede. Masih banyak orang-orang lain di luar sana yang nominalnya gede yang memang diprioritaskan untuk ditagih. Jadi semua itu kembali lagi ke skala prioritas. Hal-hal seperti ini saya selalu bilang ini bukan sesuatu yang bisa kita kita kontrol, karena kita memang tidak pernah tahu melihat jadwal DC itu kapan beneran datang ke rumah kita, ya. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu pusing, tidak perlu panik. Ya, nanti datang lagi nggak ya? Lupakan itu semua, anggap aja kalau dia udah pernah datang, nggak usah dipikirin dia bakal datang lagi apa enggak. Fokus aja kepada apa yang kalian kerjakan dan lupakan dulu. Biar hidup kalian lebih tenang dulu, kalian bisa mulai pekerjaan dengan tenang juga, dan kalian juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Karena itu penting sekali, karena jangan sampai dengan memikirkan ya hutang, tapi kita lupa satu hal. Ya, kita lupa untuk memperbaiki kondisi finansial kita. Kita lupa untuk bisa terus bekerja dengan baik, bisa mencoba untuk mencari peluang-peluang baru, kerja sampingan baru, proyekan baru, dan lain sebagainya. Coba teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Saya yakin teman-teman semua yang merasa galbay pinjol, telat bayar pinjol, pasti akan di pikiran kalian akan selalu merasa gelisah. Dan kalau udah gelisah, ujung-ujungnya apa? Mager, malas ngapa-ngapain. Bener nggak? Ujung-ujungnya pengennya tiduran aja. Nah, ini akan semakin memperburuk kondisi teman-teman. Kerjaan berantakan, sampingan juga berantakan, dapat uang juga belum tentu. Nah, ini yang harus teman-teman pikirkan baik-baik. Teman-teman harus benar-benar lepas dari masalah ketakutan dan kegelisahan soal aplikasi pinjaman online. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit menjawab pertanyaan teman-teman. Apakah DC akan datang lagi? Kemungkinan selalu ada, tapi kemungkinan kecil nggak dalam waktu dekat. Ya, kecuali kalian menjanjikan sesuatu ya. Kalian menjanjikan, 2 minggu lagi, minggu depan saya pasti bisa bayar. Mungkin kalau kalian nggak bayar, dia akan segera ke sana. Makanya, hendaknya lebih baik nggak usah pusing-pusing soal mikirin, kalau disuruh janji, jangan sekali-kali janjiin tanggal berapa. Ya, oke. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika memang ada salah-salah kata. Terima kasih. Tetap semangat buat teman-teman semua. Teruslah berdoa. Jangan putus dan jangan lepas doanya. Karena ya, masing-masing orang tentu mempunyai prioritas ya. Masing-masing orang tentu mempunyai pegangan. Apa yang membuat mereka bisa terus berani dan terus berjuang menjadi lebih baik lagi. Jadi ya, jangan lepas harapan lah terkait masalah bebas dari hutang pinjaman online seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.